السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا: أجعلت شكاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia iman dan Islam mengantarkan kita sampai di tempat yang terbaik ini, di bulan yang baik, Syahrul Hurum, bulan Zulhijjah. Bahkan 10 hari pertamanya amalnya adalah amal yang utama dibandingkan jihad, kecuali jika seseorang keluar dengan diri dan hartanya dan sesuatu menimpanya, hanya itu yang mengalahkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menghendaki agar ketakwaan itu adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Rasulullah berpesan, ittaqillah haitsuma kuntah. Karena itulah kemudian bagi seorang mukmin, bagaimanapun dinamika kehidupannya, takwa tetap menjadi dasar, menjadi kemudi dan sekaligus menjadi benteng di tengah zaman fitnah yang melanda kehidupan kita. Alhamdulillah, kita berada di awal-awal bulan Zulhijjah, di tengah kekhusyuan kita menjalankan ibadah wajib dan tentu juga ibadah sunnah yang dianjurkan. Kota Makkah secara bertahap hari ini dan sampai nanti hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah didatangi oleh jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji sebagai ibadah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kami bacakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Jika dia punya kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Tapi selain itu, haji juga adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Karena itulah kemudian ibadah haji, jika mereka yang menunaikannya menggapai predikat haji mabrur, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga. Selain itu pula jamaah, haji kita bisa sebut sebagai implementasi perwujudan persatuan umat Islam secara global. Bayangkan mereka berangkat dari bangsa yang berbeda, ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan pemahaman fikih yang berbeda. Tapi ketika mereka sudah tumpah ruah di padang Arafah, perbedaan itu menjadi nisbi, tak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian menjadi satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Yang membedakan mereka tentu adalah takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka pelajaran spirit tentang persatuan umat Islam ini harusnya menjadi pesan penting dari ibadah haji yang tiap tahun senantiasa terselenggara. Namun sayangnya, kalau jamaah sudah kembali pulang ke negeri masing-masing, persatuan itu sepertinya menjadi buyar. Masing-masing ego dengan kebangsaannya masing-masing. Ego dengan pandangan fikihnya, ya, ego dengan rasnya dan seterusnya. Padahal haji harusnya bisa menjadi platform persatuan umat Islam di tengah tantangan global. Semakin meningkatnya hegemoni Barat dan penjajahan entitas Yahudi atas tanah kaum muslimin. Bukan tanah milik Palestina itu, tanah kaum muslimin. Harusnya menjadi perekat. Tapi yang nampak dan dipertontonkan justru jauh panggang dari api. Ya. Kita membayangkan momentum haji itu dimanfaatkan penguasa Timur Tengah, terkhusus penguasa Saudi, di mana datang biasanya para Amirul Hajj, perwakilan kepala negara. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun platform solidaritas umat Islam, terkhusus penyelesaian tanah kaum muslimin, genosida yang dialami saudara-saudara kita di Palestina. Bagi orang mukmin, mari kita camkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza istaqa minhu ud'un tada'alahu sa'iril jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam kasih sayang, saling mencintai dan perhatian seperti satu tubuh. Kalau tubuh kita ini ada satu bagian tubuh yang demam, yang luka, maka akan merasakan bagian tubuh yang lain itu panas dan demam. Harusnya seperti itulah umat Islam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an pembunuhan yang senantiasa tiap hari hadir di layar HP kita, sampai-sampai kita tak tega lagi melihatnya. Allah mengingatkan kita, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi
faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena jiwa ini membunuh jiwa yang lain, faka'annama qatalan nasa jami'ah, sama saja dia telah membunuh semua jiwa. Maka Palestina itu adalah porak-porandanya runtuhnya kemanusiaan global. Karena itulah doktrin hak asasi manusia tidak ada harganya di tengah arus peradaban saat ini. Kita nggak bisa lagi percaya. Kenapa? Karena kejahatan sudah Israel dibackingi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dan tentu negara-negara yang memiliki sehaluan dengan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatlil muslim min qatlil mu'min. La zawalud dunya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu jiwa mukmin. 500 ratusan ribu jiwa seolah tak menggemingkan, tak menggerakkan penguasa Timur Tengah dan penguasa Saudi. Padahal momentum haji ini kesempatan, paling tidak dia tunjukkan solidaritas, paling tidak ada deklarasi bersama agar menghentikan genosida, ada aksi galang dana, paling tidak ada aksi real meminta dan memaksa melalui kekuatan diplomatik persatuan negeri-negeri muslim. Karena sekali lagi persoalan Palestina tidak akan bisa selesai kalau diserahkan kepada PBB. Tidak ada artinya. Dan sudah terbukti hampir 2 tahun peristiwa ini tak menyelesaikan, malah semakin meluluhlantahkan, memporak-porandakan. Tapi bayangan kita seperti itu malah ironi, malah kita kecewa. Penguasa Saudi yang menganggap dirinya sebagai pelayang 2 kota suci, ya, malah justru menunjukkan tak lebih dari pelayang tanda kutip Amerika Serikat. Pertengahan bulan Mei kita dipertontonkan bagaimana mereka memberi karpet merah kepada Donald Trump yang sangat nyata sekali berada di belakang aksi genosida Zionis Yahudi. Bahkan Donald Trump pulang bawa oleh-oleh sebesar komitmen investasi dari total 600 miliar investasi Saudi di Amerika. Komitmen awal cair 142 miliar US dollar, setara dengan 2.300 triliun lebih. Andai dana ini digelontorkan untuk menyelamatkan ribuan bayi, anak-anak, generasi kaum muslimin di Palestina, tentu sangat berharga. Tapi miris, justru Amerika di tengah kesulitan ekonomi, dia datang disambut, dan komitmen investasi Saudi Arabia luar biasa dibandingkan kepada saudara-saudaranya. Begitu juga penguasa Uni Emirat Arab dan seterusnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Maidah. Aja'altum sikayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahidu fi sabilillah la yasta'una indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa kamu menduga bahwa memberi makan, memberi minum orang-orang yang berhaji dan kemudian membangun Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahidu fi sabilillah, sama utamanya dengan beriman pada Allah dan hari kemudian dan berjihad di jalannya, la yastauna indallah, dia tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Imam Ibnu Ashur menafsirkan ayat ini mengatakan, inilah dulu orang-orang yang ingin lari dari kewajiban jihad, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, beralasan bahwa dia memberi makan, minum, dia melayani para tamu Allah Subhanahu wa taala seraya ingin meninggalkan kewajiban jihad. Padahal kewajiban jihad tentu paling utama adalah radius terdekat dari yang menimpa saudara kita di Palestina. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kewajiban kita umat Islam, mari terus membangun pikiran positif,
merekonstruksi pikiran kita bahwa tidak ada persatuan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Maka jangan pernah membesar-besarkan persoalan furu yang bisa semakin melemahkan dan menghabiskan, menguras energi kita. Kita tentu lebih utama adalah bersatu. Singkirkan perbedaan pandangan masalah fikih, masail fikih, masalah furu. Ya, karena tentu itu juga bagian dari agenda orang-orang kafir untuk senantiasa melemahkan kita umat Islam. Yang kedua, mari kita terus suarakan pembelaan kita pada saudara kita kaum muslimin Palestina. Paling tidak suara kita ini jika terus digemakan baik melalui platform media sosial dengan beragam itu, penguasa-penguasa negeri muslim sembari mendoakan mereka agar Allah memberikan taufiknya, menyegerakan memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita kaum muslimin sebagai wujud real menyelamatkan jiwa orang-orang mukmin. Yang meninggal ini bukan manusia biasa, orang-orang beriman yang kata Allah rucaknya dunia, hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin. Mudah-mudahan momentum Haji 1446 Hijriah semakin membangun spirit persatuan umat Islam seraya meninggalkan perbedaan-perbedaan dan semakin menguatkan kesadaran kita pentingnya kekuatan global umat Islam untuk kita perjuangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو بكل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود ودمر أعداءنا وأعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين واقتل من قتل المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وكل فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في رافة وكل فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سائر البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.